Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM T20171164. Di sini saya kelompok 4 akan menjelaskan tentang observasi awal dan penyempurnaan proposal dalam penelitian tindakan kelas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang objek penelitian tindakan kelas. Secara bahasa, objek itu sendiri adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan atau hal yang dijadikan sasaran untuk diteliti. Sedangkan menurut Kamus Besar Ilmiah, objek itu sendiri adalah benda, sasaran, tujuan, atau hal yang menjadi pokok permasalahan. Menurut Sullivan tahun 2008, objek yang dapat diteliti itu melalui penelitian tindakan kelas itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur. Untuk yang pertama yaitu unsur siswa. Yang dapat dicermati objeknya antara lain itu ketika siswa yang bersangkutan itu sedang asik mengikuti proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Contohnya juga proses pembelajaran yang ada di laboratorium, bengkel, ataupun lapangan. Maupun ketika siswa itu sendiri sedang asik mengerjakan kerja bakti di luar sekolah, ataupun ketika siswa itu sedang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu ada unsur guru. Nah, yang dapat diteliti itu seperti misalnya ketika guru itu sedang mengajar di dalam kelas, sedang membimbing siswa, ketika guru sedang mengadakan kunjungan ke rumah siswa. Kemudian yang ketiga yaitu unsur materi pelajaran. Yang dapat diteliti itu contohnya seperti urutan materi ketika disajikan kepada siswa, cara penyajiannya atau cara pengaturannya. Kemudian yang keempat itu ada unsur peralatan atau sarana pembelajaran. Nah, di sini itu seperti contohnya meliputi semua peralatan baik yang dimiliki siswa secara perorangan ataupun peralatan yang disediakan oleh sekolah. Nah, di sini termasuk dalam unsur peralatan. Kemudian yang kelima, unsur hasil pembelajaran. Nah, di sini dapat ditinjau ada 3 ranah untuk menjadi titik tujuan yang harus dicapai melalui proses pembelajaran, baik susunan maupun tingkat pencapaiannya. Oleh sebab itu, hasil belajar merupakan produk yang harus ditingkatkan dalam hal yang terkait dengan tindakan terhadap unsur yang lainnya. Kemudian unsur yang keenam, yaitu ada unsur lingkungan, baik lingkungan siswa di dalam kelas, di sekolah maupun maupun lingkungan siswa di rumah. Informasi tentang lingkungan ini dikaji bukan hanya dilakukan campur tangan atau tetapi digunakan sebagai pertimbangan dan bahan untuk pembahasan. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada unsur pengelolaan. Nah, di sini ini yang diteliti itu hendaknya jelas-jelas itu berupa kegiatan sehingga mudah diatur dan direkayasa dalam bentuk tindakan, antara lain cara pengelompokan siswa yang dilakukan guru untuk memberikan tugas kepada siswa. Kemudian seperti pengaturan urutan jadwal, pengaturan tempat duduk, pengaturan papan tulis, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tentang lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitian itu menjelaskan tentang lokasi penelitian yang dilakukan. Seperti contohnya lokasi meliputi itu nama sekolah, kelas, jumlah siswa, dan alasan dipilihnya kelas tersebut untuk dijadikan sebagai tempat penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perizinan. Pengertian perizinan itu sendiri yaitu adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
Di sini yaitu pada umumnya izin itu ada 3. Yang pertama itu larangan, persetujuan yang merupakan dasar kecualian izin. Kemudian yang ketiga yaitu ketentuan yang berhubungan dengan izin. Prosedur pemberian izin yang pertama yaitu proses dan prosedur perizinan itu merupakan proses internal yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap perguruan tinggi. Pada umumnya permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemberi izin. Yang kedua yaitu merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Di sini yang ketiga yaitu waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang berlakukan, yang bersangkutan. Waktu penyelesaian atau ditetapkannya sejak kapan pengajuan permohonan dan sampai dengan penyelesaian pelayanan seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini ada pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu sendiri adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Karena alat atau instrumen ini itu mencerminkan juga cara pelaksanaannya, maka sering juga disebut dengan teknik penelitian. Dalam PTK atau penelitian tindakan kelas, banyak instrumen yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Di sini yaitu ada jenis instrumen, jenis-jenis instrumen. Yang pertama yaitu observasi. Observasi itu sendiri yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatat dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Seperti yang telah ditemukan pada bahasa tentang model PTK, observasi sebagai alat pemantau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan setiap siklus. Dalam penelitian tindakan kelas, observasi itu bisa dilakukan untuk memantau guru dan juga untuk memantau siswa. Kemudian di sini ada jenis-jenis observasi. Dilihat dari persiapan maupun pelaksanaannya, observasi itu bisa bersifat sistematis atau insidental. Observasi sistematis itu sebelum pelaksanaannya terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik mengenai aspek-aspek yang diamati maupun alat yang digunakan, alat yang akan digunakan. Jadi, observasi sistematik ini sebelum pelaksanaannya dimulai itu kita itu harus menyiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan pada proses penelitian. Kemudian observasi insidental dilakukan kapan saja tanpa perencanaan yang sistematis. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang selanjutnya yaitu instrumen observasi. Nah, instrumen observasi ini agar observasi itu dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan alat atau instrumen observasi dalam penelitian tindakan kelas. Beberapa instrumen atau observasi yang bisa digunakan itu seperti checklist, anekdotal record, dan rating scale. Kemudian yang pertama yaitu ada checklist. Nah, checklist di sini itu atau daftar cek ini adalah merupakan pedoman observasi yang berisi daftar dari semua aspek yang akan digunakan dalam observasi, sehingga observer itu tinggal memberi tanda centang. Checklist di sini itu adalah alat observasi yang praktis untuk digunakan, sebab semua aspek yang akan diteliti itu sudah ditentukan terdahulu. Seperti contohnya di sini itu ada checklist individual dan juga ada checklist kelompok. Kemudian yang selanjutnya jenis observasi yang selanjutnya itu ada
anecdotal record. Nah, di sini atau artinya itu catatan anekdot. Di sini adalah alat observasi untuk mencatat kejadian yang luar biasa sehingga dianggap penting. Jadi catatan anekdot di sini adalah catatan yang dianggap penting dalam penelitian tindakan kelas. Catatan anekdot ini dibutuhkan untuk mencatat kejadian selama proses pembelajaran berlangsung yang dianggap tidak biasanya. Untuk menjaga keutuhan informasi, sebaiknya observer dan guru itu mencatat peristiwa itu ketika kejadian berlangsung atau ketika dalam proses pembelajaran. Jika pencatat itu ditunda, maka terjadinya interpretasi yang berbeda. Jadi di sini itu observer itu langsung mencatat apa yang sangat penting dalam kita meneliti itu. Langsung dicatat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada rating scale atau skala penelitian. Nah, skala penelitian di sini pada dasarnya itu sama dengan checklist, hanya saja aspek yang diobservasi itu dijabarkan ke dalam bentuk skala atau kriteria tertentu. Nah, data yang diperoleh akan lebih luas karena bukan hanya mencatat ada atau tidaknya segala seperti daftar cek tadi itu, tetapi sampai digunakan gejala itu sampai di manakah gejala itu muncul. Skala penelitian dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skala penelitian kategori. Yang kedua yaitu skala penelitian ukuran angka. Kemudian yang ketiga itu skala penelitian bentuk grafis. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini ada wawancara. Wawancara itu sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka maupun melalui media lainnya. Selain observasi atau wawancara atau interview ini merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian jenis-jenis wawancara. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian tindakan kelas, wawancara itu dilihat dari pelaksanaannya, bisa dilakukan secara insidental dan wawancara terencana. Jadi ada 2 ya. Yang wawancara insidental itu adalah wawancara yang dilakukan sewaktu-waktu itu bila dianggap perlu. Wawancara ini juga dinamakan wawancara tidak formal. Sedangkan wawancara terencana adalah jenis wawancara yang dilakukan secara formal, secara terencana, baik direncanakan dalam mengenai waktu, tempat, topik dan yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua, di sini ada tes. Tes itu sendiri adalah instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran sebagai alat ukur dalam proses evaluasi. Tes itu harus memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria validitas dan kriteria reliabilitas. Kemudian yang selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada perencanaan penelitian, identifikasi, analisis, dan alternatif solusi. Dalam penelitian tindakan kelas itu yang dimaksud dengan identifikasi yaitu adalah daftar permasalahan yang ada atau yang muncul sebelum penelitian itu dimulai. Ada analisis. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis data itu diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses belajar. Ketiga atau yang terakhir yaitu alternatif solusi. Kemudian biasanya kegagalan itu terjadi pada tahap implementasi, di mana teori yang digunakan sebagai solusi pemecahan masalah itu tidak dapat berhasil dalam mengimplementasikan dalam kelas, sehingga hasil yang diinginkan oleh peneliti itu tidak sesuai dengan rencana awal. Seperti itu. Oleh karena itu, tahap evaluasi dan tahap refleksi sangat dibutuhkan dalam proses tindakan kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.